kita adalah bersatunya yang punya wujud dengan yang diberi wujud, yang mempunyai hidup kepada yang memberikan kepada yang diberi hidup, ya. Maka wujud yang diberi wujud juga adalah hidup yang diberi hidup, maka ada nafas, ada nufus, ya. Maka disitulah betapa pentingnya sahabat menyadari tentang nafas tadi semua. Bagaimana nafas adalah syariat, ya. Yang keluar itu syariat, yang masuk ke dalam itu hakikat, ya. Nah, itulah yang harus difahami oleh kita. Ada sebagian sahabat yang bertanya tentang kenapa hakikat yang di dalam dikeluarkan. Karena memang kita ini masuk keluar, istinsak, istinsar, ya, atansih, atasbih. Maka nafas adalah merupakan syariat. Yang nafas keluar syariat, nafas masuk adalah hakikat. Inilah sesungguhnya adalah pelajaran dari Allah kepada kita tentang syariat dan hakikat tidak bisa berpisah. Maka berpisahnya syariat dan hakikat itu dengan berhentinya bernafas. Maka itulah amaliyah yang dilakukan itu adalah dengan menekuk lidah, merapatkan gigi, dengan menahan nafas. Berarti kita berada pada hakikat tadi semua. Maka bicara dengan Allah adalah dengan diam, menahan hembusan angin yang keluar. Itulah para ulama selalu mengatakan adalah Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada saat angin berhenti berhembus. Tapi yang dimaksud angin berhenti berhembus bukan angin pada luar diri, tapi angin pada diri. Karena sahabat apapun bicara hakikat, baginda Nabi mengajarkan tadi semua man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mencari sesuatu ya hakikat keluar dari diri maka akan nyasar. Karena setiap syariat ada hakikatnya, setiap hakikat ada syariatnya. Maka inilah yang harus dipahami. Bahkan Nabi bersabda, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa yang tahu nama tapi tidak ketemu dengan hakikatnya, ya, atau maka dia kafir tadi semua, ya. Maka istilah kafir dan iman adalah kafir itu tertutup, terkoper. Sementara iman itu terbuka. Maka disinilah sesungguhnya yang istilah iman dan kafir menurut Allah dan Al-Quran itu bukan pada sosok, bukan pada seseorang yang beda agama dengan kamu, bukan. Yang terbuka dan yang tertutup itu saja. Syukur adalah terbuka, kufur adalah tertutup. Kufur kan dari kata al-kufru, sama saja terkoper. Kufur dan juga adalah sama dengan kafir. Kafir, kufur, kupar, dari semua, ya. Maka hidup manusia juga termasuk sadar. Sadar itu terbuka dan tidak sadar itu tertutup, ya. Dan kebanyakan kita manusia ini adalah sekarang adalah kebanyakan tertutup alias tidak sadar. Nah, terbangun dari tidur adalah terbuka, sementara tertidur adalah tertutup. Sementara manusia kebanyakan sekarang adalah tertidur alias tertutup tadi semua. Maka pada saat manusia tertidur, ya, maka tidak akan mengerti kata syukur. Karena syukur adalah terbuka, iman juga terbuka, sementara syirik adalah tertutup. Tidak mampu melihat apa yang sebalik. Disinilah maka ada syariat dan hakikat tidak bisa dipisahkan. Isra Mi'raj. Isra itu syariat, Mi'raj itu hakikat. Isra perjalanan Muhammad, tubuh. Mi'raj adalah perjalanan ruhnya, gitu. Jadi perjalanan syariat adalah Isra, perjalanan hakikat adalah Mi'raj. Perjalanan tubuh adalah syariat, perjalanan ruh kembali pada Allah adalah Mi'raj namanya. Jadi kita tidak usah bingung dengan istilah-istilah itu. Yang penting kita fahami. Oh, ada barusan bertanya, Abah lagi di jalan. Sahabat lagi jalan ke rumah orang tua biasa sebelum
tadi saum kita udah rutin begitu ya. Ya begitu ya sahabat. Jadi itulah Imam Ghazali menyampaikan bahwa syariat yang tidak dibangun dengan hakikat adalah fasik. Apa itu fasik? Fasik itu adalah, ibaratkan kamu beli duren, kamu bahagia dengan kulitnya duren, tapi begitu dibuka di dalamnya ternyata tidak ada daging duren. Ternyata durennya kosong. Nah itu. Jadi fasik itu adalah syariat yang tidak dibangun dengan hakikat adalah kosong. Maka selalu dikatakan oleh mereka arif billah, syariat, orang ibadah dengan syariat adalah menyembah kekosongan, menyembah ketiadaan. Allahnya goib, semuanya tidak ada. Itulah syariat. Ya. Maka syariat untuk belajar bagi kita adalah bagaimana membenahi diri. Supaya masuk ke tarekat, belajar untuk mengenali diri. Masuklah pada hakikat, setelah kenal diri, berserahlah diri. Dan masuklah pada ma'rifat untuk mengenali sejatinya diri. Aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. Itu istilah saja. Sama saja seperti adalah duren, kulit duren, buah duren, kulit duren, daging duren, rasa duren. Islam, iman, ihsan. Maka ibadah yang dilakukan dengan kulit duren tadi semua bukan tujuan, itu instrumen. Hanya untuk melihat apakah duren di dalam itu bagus, maka kamu pada saat beli beras, kamu pada saat beli mangga, pada saat beli buah, kamu lihat kulitnya dulu. Itu syariat. Syariat itu adalah nampak. Yang luar itu nanti sebetulnya pencerminan yang dalam. Maka manusia bisa dilihat yang dalamnya itu dari perbuatan luarnya. Makanya disitulah sesungguhnya syariat itu hanya untuk ditonton tadi semua. Maka syahadat didengar, tadi sholat kelihatan gerakannya, puasa zakat kelihatan ngeluarin duitnya, puasa kelihatan meludahnya, kemudian haji kelihatan walimatu safarnya. Itu kan hanya untuk melihat gambaran. Tetapi sama seperti buah sahabat, syariat itu adalah nanti adalah gambaran syariat yang sudah berhakikat, ada buahnya. Gambaran syariat yang sudah berhakikat itu ada buahnya. Karena kenapa? Karena pohonnya hidup tadi semua. Jadi kita bisa saksikan pada pohon yang tidak berbuah tadi semua. Makanya orang Arab berkata pohon yang tidak berbuah, ilmu yang tidak al ilmu bila amalin kasajari bila samarin tadi, seperti pohon yang tidak berbuah. Artinya ilmu yang tidak diamalkan itu adalah ilmu yang sesungguhnya adalah yang sudah al ilmu nurun menjadi cahaya sehingga semuanya nampak dalam perbuatan tubuh. Maka disitulah syariat ada tidak sebenarnya betul-betul tidak bisa berpisah dengan hakikat. Hakikat tidak berpisah dengan syariat tadi semua. Karena dari mana syariat kita bagus, hakikat kita bagus muncul pada syariat. Tapi syariat yang dituju oleh Allah, yang dilakukan, baik itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, atau katakanlah bab ubudiyah, bab munakah, bab muamalah, bab jinayah, itu hanya itibar. Tapi bukan di situ. Maka rukun Islam adalah hanya instrumen. Rukun iman pun instrumen. Rukun ihsan pun instrumen. Artinya apa? Alat. Seperti halnya segala sesuatu itu adalah membutuhkan alat dari semua ya. Maka sesungguhnya yang harus dipahami oleh kita adalah bagaimana kita merancang tadi semua ya. Makanya apa buahnya daripada Islam, iman, ihsan? Maka harus nampak pada syariat. Nampak pada syariat adalah nampak, bukan nampak pada banyaknya rakaat, bukan sebetulnya. Bukan nampak pada banyaknya sering baca Quran, bukan. Itu hanya bagian daripada syariat yang itu bagian torikot. Jadi mengamalkan sesuatu itu torikot.
Jadi syariat itu resepnya, thariqat itu adalah melakukannya, hakikat ketemu tujuannya. Nah, disinilah harus ada maqasid, tujuan. Tadi semua. Sampailah kita ketemu liqa dengan Allah pada apapun. Pada sholat ujungnya liqa. Pada apapun. Pada syahadat ujungnya liqa. Pada ibadah yang lain ujungnya liqa. Apa itu liqa? Perjumpaan. Maka perjumpaan liqa itu. Maka syariat bukan hanya sebatas syariat. Ketemu hakikat. Hakikat itulah tujuan. Tapi sesungguhnya adalah untuk liqa dengan Allah. Maka nanti buahnya sahabat, maka itulah diri kita dibagi 4 bagian. Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi. Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Maka itulah jangan nunggu-nunggu Imam Mahdi. Imam Mahdi itu ya dirimu. Dirimu pada saat tubuhmu sudah menjadikan tercerahkan. Karena kamu sudah masuk ke dalam, kamu balik lagi, kamu udah mi'raj, turun lagi Isra dari semua. Maka sebetulnya kisah Isra Mi'raj di dalam Al-Quran pun, Allah Nabi Muhammad itu mi'raj dulu sebenarnya. Maka surat An-Najm dulu, surat 15 tahun kemudian barulah turun surat Al-Isra gitu loh. An-Najm dulu, ketemu dengan Allah dulu, gitu. Sampai pada Sidrah Al-Muntaha dulu, barulah dilakukan dengan syariat, gitu sebenarnya Isra, gitu. Jadi dalam konteksnya sebetulnya Nabi itu adalah surat An-Najm menggambarkan bahwa Nabi itu mi'raj dulu. Barulah datang surat Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, tidak mungkin dia menjadi bi'abdihi sebelum mi'raj dulu tadi. Karena kata ma'bud, kata abid itu setelah dia sadar bahwa dia adalah bersatu dengan ma'bud tadi semua ya. Nah kalau kita kan sekarang ini adalah Isra Mi'raj tadi, tapi nggak apa-apa, itu pun boleh-boleh saja asal ngerti sahabat ya. Jadi syariat hakikat itu Isra Mi'raj, tadi tubuh dan ruh semua. Jadi ibadahnya harus dibarengkan tadi semua. Tetapi buah perbuatan daripada Al-Mahdi pada tubuh kita itu adalah tadi ruhama'u bainahum. Nah ini yang pentingnya. Nah maqasid pertemuannya adalah liqa dengan Allah. Liqa dengan Allah itu dengan apa? Ternyata ciri orang iman sedekah. Nah liqa itu pada saat kita memberi seseorang, kita sudah memerankan yadullahi fawqa aydihim. Al-yadul ulya khairun min yadis suflah. Berarti kita sudah liqa dengan Allah pada saat kita memberi. Jadi kemudian liqa dengan Allah pada saat kita menolong. Liqa dengan Allah pada saat kita. Ya, maka ujungnya Al-Mahdi. Makanya tadi orang yang sudah tubuhnya kan tadi. Al-Mahdi itu nur afal Allah pada tubuh. Muhammad nur asma Allah pada hati. Sementara Ahmad ada nur sifat Allah, ruh. Sementara Allah lah sang ahad tadi semua, sang zat tadi semua ya. Nah itulah yang sahabat, maka syariat itu ada syamroh, ada buah tadi semua ya. Kalau pohon ya bukan hanya daunnya yang rindang. Kalau orang hanya belajar, hanya ibadah syariat itu adalah baca syahadat, sholat, zakat, puas, itu menunjukkan pohonnya rindang. Pohonnya rindang. Tadi semua. Tapi tujuan dari penanaman pohon itu bukan rindangnya pohon, tetapi rasa. Dan rasa itu datang dari buah. Gitu kan tadi semua. Tapi buah itu adalah, maka dibagilah buah itu. Ada kulitnya, ada dagingnya, ada rasanya. Tadi sama saja. Adapun syariat adalah pohonnya. Maka kenapa tidak ada hakikat tanpa syariat? Jadi, tidak ada buah tanpa pohon. Tadi semua. Syariat, pohon, tadi semua. Adapun ranting-rantingnya adalah thariqat. Hakikatnya nanti adalah buah. Ma'rifatnya rasa dari buah itu. Sama saja sahabat ya. Maka disitulah syariat tidak mungkin berpisah dengan hakikat. Tetapi yang harus dipahami adalah dalam bab syariat, jangan memandang bahwa syariat itu seperti yang kamu bayangkan saja. Syariat itu
bahwa maka itulah kenapa di dalam Al-Quran dibagilah oleh Allah ada bahasa syariat, ada bahasa mansakan. Mansakan itu manasik, cara. Jadi cara orang untuk minum rupa-rupa. Ada orang minum pakai piring, ya boleh-boleh saja, cuma kurang indah saja. Kemudian orang boleh minum pakai gelas, pakai batok, pakai gelas bambu, boleh. Syariat namanya tadi semua. Maka jangan terlalu fanatik dalam urusan fikih, urusan syariat. Itu kan mansakan, cara. Yang makosidnya kamu hilang haus tadi semua. Walaupun harus ada keindahan tadi semua ya. Nah inilah sahabat yang harus kita supaya apa? Supaya kita ini tidak karena itulah Ibnu Arabi berkata, saya ini bukan Islam, saya bukan Kristen, saya bukan Hindu, saya bukan Buddha, saya bukan Majusi, saya bukan kejawen, saya bukan kapitayan. Bahasanya begitu, karena Allah itu bukan kapitayan, Allah itu bukan Sundawiwitan, Allah itu bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Kristen, bukan Islam juga tadi semua. Menempatkan Allah pada satu titik itulah baik oleh Islam, oleh Kristen, oleh Hindu, oleh Yahudi yang menjadikan hari ini kita ribut sebetulnya. Maka marilah kita pahami syara'a dan mansakan, menghargai, dan Allah pun sudah begitu dalam Al-Qur'annya. Surat Al-Fatir tadi semua. Kemudian juga surat Qul ya ayyuhal kafirun. Sudah, kalau soal mansakan urusan masing-masing. Setiap orang punya cara. Seperti halnya kan yang dicari rasa. Rasa orang pakai baju pun udah beda-beda. Apa kamu mau maksa orang? Inilah Rasulullah SAW, kecerdasan beliau tidak mengajarkan sholat sebagaimana yang kamu pahami hari ini. Nabi tidak mengajarkan takbiratul ihram itu begini. Nabi tidak mengajarkan naruh tangan di mana. Maka itulah kenapa ada takbiratul ihram beda-beda. Karena bukan Nabi yang mengajarkan. Kenapa Nabi tidak mengajarkan? Karena ada sholat yang tidak begitu. Inilah kecerdasannya Muhammad tadi semua ya. Maka inilah yang akhirnya membingungkan para ulama menyusun sholat. Nah akhirnya kita produk daripada ulama itu. Maka kita pun marilah kita belajar dewasa. Kalau seandainya kita sudah mengerti syariat itu bukan hanya begitu, berarti kan syariat itu macam-macam tadi semua ya. Tadi kamu pusing kepala aja, ada yang suka bodrek, ada yang suka paramek, ada yang suka puyer bintang 17, itu bintang 7, ada juga yang suka dikerok saja, yang sudah pakai gituan saja. Artinya tujuanmu menghilangkan angin itu sukses enggak? Nah ini masalahnya. Jadi jangan tertegun dengan resep. Ayo resep pun sama. Tadi orang bikin rendang Padang Pariaman, rendang Solok, rendang Medan, rendang Surabaya, rendang Sukabumi, sayur asem Bogor, sayur asem Sukabumi. Itu kan rasa. Itulah sebut syariat. Maka disinilah kebanyakan manusia buta mata hati karena terlalu memaksakan syariat yang dianggapnya benar. Akhirnya menyalahkan orang lain. Kalau udah menyalahkan orang lain, berantem. Kalau udah berantem, keluarlah dari tujuan beragama tadi. Akhirnya tidak terjadi ibadah itu, hilang, hancur, karam sebelum dilaporkan, kan gitu bahasanya. Terus mau ngapain hidup ini? Enjoy, happy, kita hormati syariat orang tiap orang. Pada hakikat ada syariat, pada syariat ada hakikat. Nah itu, pada syariat ada hakikat, pada hakikat ada syariat. Harus pahami itu. Hakikat syariatnya orang hakikat beda dengan syariatnya adalah hakikatnya orang syariat. Nah ini yang harus dipahami ya semua. Jadi pada hakikat ada syariat, pada syariat ada hakikat. Di sini yang harus kita pahami bahwa syariat dan hakikat itu satu. Dan semuanya mencari rasa. Tidak ada lain yang mencari rasa dalam hidup ini sahabat. Iya, jadi rasa tidak pernah bohong. Tadi semua rasa itu jujur. Tadi semua.
Jadi itu saja yang harus kita bangun. Karena dalam Al-Quran sekalipun, selain Allah tidak memaksakan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam din, dalam hubungan. Bukan tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin itu adalah tidak paksaan. Tadi Allah memberikan rasa, Allah semuanya. Allah semuanya. Maka tadi kata Abah juga, kehidupan ini dia Allah ingin menikmati segala apa yang ada, menggunakan kamu tadi semua untuk melihat kekayaan, keagungan dirinya. Jadi bukan kita yang sedang menikmati, dia Allah sedang menikmati seluruh sifatnya, seluruh afalnya. Kata Allah, nih gua nih maha kaya nih, aku goniyun, aku kaya. Maka dijadikan orang itu kaya dengan segala macam. Aku ingin jadi disebut juragan, aku ingin disebut dia semua. Kita ini makhluk hanya ikut merasakan dan menikmati. Dan kita hanya menyaksikan, merasakan. Kita hanya menonton tadi semua. Jadi kata Abah juga, ini kan permainan ini hanya Adam, Muhammad, Allah. Semuanya Allah dalam wujud Muhammad pada rupa Adam. Dan Allah menempatkan rasa itu pada Adam. Biar si Adam tadi, makanya semua Adam adalah untuk memerankan peran Allah itu sendiri, kesempurnaannya, pada jalalnya, pada koharnya, pada jamalnya, pada kamalnya. Maka ada yang menipu, ada yang ditipu. Ini sebetulnya satu itu. Yang menipu dan ditipu itu satu pada dasarnya. Nah iya, tidak akan mungkin si penipu itu datang kepada yang nipu itu, itulah satu. Sesungguhnya juga adalah untuk menunjukkan hukum Allah dalam dunia ini. Bahwa Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Jadi disinilah sahabat Kifayatul Awam, kitab Tijan Ad-Darari, Dasukimul Barahin semua, Aluma dan lain kitab-kitab tauhid semua, Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, sesungguhnya adalah menggambarkan wahdaniyat bil af'al. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan adalah hanya fi'il dalang semuanya. Kita hanya maf'ul. Itu. Nah sekarang kamu mau jadi fi'il atau maf'ul. Nah sini saja sebetulnya. Ya, kalau seandainya kita ingin jadi subjek atau kita ingin jadi objek, kita ingin jadi wayang atau ingin jadi dalang. Nah, sebenarnya dalam bahasa para sufi, kenapa tingkatan manusia untuk sampai bahagia itu adalah dengan pertama adalah tawajuh, tafakur, tazakur, tawakul. Dari bahasanya. Nah, orang yang cerdas pasti itu tahapannya. Tawajuh. Apa itu tawajuh? Menekuk gigi. Maka selalu amalia Abah itulah menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas. Tawajuh. Karena kamu tidak akan muwajah. Kalau pertama kamu kalau mematikan dirimu, tawajuh. Dan tawajuh itu kamu menghidupkan dirimu. Karena Allah itu ada pada saat kamu tidak ada. Allah itu kau lihat pada saat kamu mati. Innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kecuali kalian mati. Nah, matinya tawajuh. Maka diawali tawajuh dari semuanya. Lakukan 2 kali sehari, pagi dan petang, adalah tadi wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil gudubi wal asal. 2 pagi aja tawajuh. Tawajuh adalah mematikan dirimu. Maka kenapa? Lakukan pagi, isyraq, menghidupkan. Walaupun kamu sholat isyraq tapi tidak ada hakikat tawajuh, maka bukan isyraq namanya. Tadi semua. Jadi isyraq itu adalah asyraqal badrun, isyraq, syaraqa, menghidupkan dirimu pagi-pagi itu dengan tawajuh. Tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, tadi semua. Nah, itu ada 7 amalia yang sudah Abah ajarkan. Tawajuh, taruh di sini, taruh di sini.
terakhirnya liko tadi semua. Disinilah Baitul Muharram, disinilah Baitul Maqdis, disinilah Baitul Maqmur. Dalam satu helaan napas tawajuh, satukan 4 masjid Allah pada titik yang sama tadi semua ya. Tawajuh, masuklah ke tafakur. Maka disitulah kamu akan menyadari akbarnya Allah. Setelah tafakur, nanti bangun kamu dari tafakur, kemudian masuklah tadzakur. Silahkan kamu nikmati segala apa yang kau rasakan. Dari pagi itu rasakan rasanya Allah. Dari mulai sejak kamu bangun dari tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Rasakan nafas masuk, nafas keluar. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Artinya bahwa syariat sedang bersatu lagi dengan hakikat. Kamu siap-siap untuk Isra Mi'raj hari itu. Karena nafas masuk adalah Mi'raj, nafas keluar Isra. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Mi'raj Isra. Kan Mi'raj dulu Nabi juga. Makanya tadi semua itu ya sahabat, jadi Isra Mi'raj itu ya. Pada setiap pagi itu dihidupkan tadi semua. Kemudian tadzakur, yaitu tadzakur itu adalah bagaimana kamu adalah membuktikan tafakurmu, tawajuh tadi adalah terus tebar kebaikan dan pandanglah segala sesuatu secara syariat dan hakikat. Maka Abah selalu ajarkan tidak ada yang bukan Allah, semuanya Allah, tidak ada. Maka itulah kenapa tidak boleh ditunjuk. Karena pada saat ditunjuk syiriklah kamu, menunjuk dirimu syirik, menunjuk keluar pun syirik. Karena semua Allah, semuanya Allah. Anjing pun, babi pun, semuanya. Tidak ada yang bukan dia. Itu bagi pandangan yang sudah nyata. Karena tidak ada, segala yang bayangan ini adalah ada wujudnya, pada wujud yang satu itu. Dari semua. Maka itulah pandangan yang harus kamu bangun dari semua. Maka itulah kenapa tidak ada jihad pada Allah. Karena jihad itu ditunjuk di depan, di kanan, di kiri. Maka pada saat kamu tunjuk, boleh yang ditunjuk hanya si hu, boleh kamu tunjuk. Di pada saat Allah, maka hilanglah. Esakkan semuanya. Tiada yang lain. Tiada yang lain. Itulah Allah disebut laisa. Laisa pada segala yang hidup ini. Alif laisa pada Muhammad. Muhammad inilah segala yang nampak ini pada rupa Adam. Kenapa disebut Adam? Supaya kamu bisa dipanggil. Kalau anakmu semuanya bernama Muhammad kan bingung kamu. Anakmu bernama Muhammad bernama Muhammad itu menurut lu nggak bisa sup. Iya, cuman itu nggak bisa keluar mansup. Itu dulu suruh keluar dulu tihela. Itu suruh keluar dulu gitu sup. Iya tuh guru nggak iya tuh. Astagfirullah. Ya itu sahabat. Ini masuk ke gang ini. Ini harusnya tadi kamu sebelum masuk lihat-lihat dulu. Semua. Ya sahabat nih semua udah mau sampai ini ya. Udah alhamdulillah jalannya udah lumayan bagus nih semua ya. Udah dicor, udah sampai mau ke dekat rumah tadi semua. Rumah ibu saya, tapi saya juga punya rumah di sini Abah. Jadi jangan tertipu dengan Adam. Karena Adam itu hanya rupa saja. Karena kalau kamu manggil nama kamu adalah anak kamu Muhammad, semua bingung nanti. Gitu. Yang satu Muhammadnya Siti, Muhammad Siti. Yang satu Muhammad Rahman, Muhammad Rahman. Semuanya Muhammad sebetulnya. Ya, pada rupa Adam tadi semua. Adam itu sama kayak sendok. Sendok itu Adam, garpu Adam tadi semua ya. Sama bawang Adam.
Makanya kan nggak bingung, bawang bodas, bawang putih, merica, ketumbar, Adam itu semuanya. Tapi wujudnya Muhammad, rasanya Allah, gitu saja. Semuanya nggak ada lain. Makanya bagi orang yang sudah lebur tiada yang lain kecuali dia semuanya pada wujud Muhammad, pada rasa Allah tadi semua ya, pada hidupnya, pada rasanya, pada segalanya. Jadi setiap hari kau bertemu dengan Allah. Tadi kemarin ibu-ibu semua tiap hari. Kalau kata bagaimana ya Allah, itulah karena kejahilan, karena sesungguhnya karena kita jika kena saya tinggal atau kiri lega mana waktu astagfirullahaladzim sof. Mana kiri itu tuh jauh. Yusuf tuh bahaya mandang kirinya. Kiri 2 meter ke kanan nih pepet. Itu kalau nggak pakai rasa. Abah perem nggak bisa jadinya. Itulah rasa itu harus dilatih. So ya. Alaika ya nurus samawati wal ardh. Assalamualaikum ya nurus samawati wal ardh. Assalamualaikum ya nurus samawati wal ardh. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi admi, bismillahi fi bismillahi masyaallah la yashuku khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yushrifu syu'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma aftah lana abwabal khair, abwabal rizki, abwabal barakah, abwabal sa'adah, abwabal farji, abwabal rahmatik, abwabal jannah. Bismillahi nuri nuru nurullah, nurul rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad nur haqqullah, la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah, la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada, sahabat-sahabat Nusantara semua, sahabat Mas Bambang dan kelompok pengajiannya, juga Mas Pak Reza di Papua ya. Demikian pula sahabat-sahabat di Bawean, di Jawa Timur, di Pamekasan, Sumeneb, Jember ya, dan juga sahabat Bali ya. Dan sahabat Kalimantan semuanya, dan sahabat Singapura, Thailand, ya Patani, dan sahabat Malaka ya semua, dan juga sahabat-sahabat Sabah, dan juga sahabat Australia, Taiwan ya, sahabat dari Hong Kong ya, dan Turki, India ya, Taib, Jeddah ya.
dan juga Eropa semua, yang di London, yang di semualah ya. Dan juga setiap hari alhamdulillah wa syukurillah kita semakin bertambah sahabat-sahabat kita dari seluruh belahan penjuru dunia ya, semua ya. Sahabat-sahabat kita yang dari Nusantara yang berada di seluruh dunia, dan juga termasuk sahabat-sahabat yang dari bangsa mereka juga semua ya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita sambil menunggu Ramadan, sahabat ya. Beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Ada Rajab, Sa'ban, dan Ramadan, sahabat ya. Maka jadikan fenomena Ramadan ini adalah untuk menjadikan media kepada kita, adalah bagaimana tadi pertanyaan dari teman-teman adalah melampaui batas dualitas. Dan karena kehidupan ini, sahabat, yang menjadikan kita adalah tidak bahagia, diantaranya adalah karena masih adanya dualitas. Marilah kita bahas tentang bagaimana cara melampaui batas dualitas. Karena batas dualitas inilah yang menjadikan penyebab adalah kita masih belum bulat dalam berjalan dalam kehidupan. Kita masih terjebak di dalam pemandangan dalam kehidupan. Kita sedang berjalan, sahabat. Perjalanan adalah secara tanajul, kita datang dari Allah dengan proses inna lillah. Tetapi kita adalah sekarang sedang berada pada jalan kembali kepada Allah dengan proses tarki, adalah wa inna ilaihi roji'un. Tetapi sebenarnya adalah marilah kita segerakan. Maka amalia-amalia yang Abah ajarkan adalah bagaimana dengan menekuk lidah, merapatkan gigi, adalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya. Dan juga sekaligus adalah kita untuk membuka rahasia Al-Quran pada dada kita. Karena pada dasarnya pada saat di bulan Ramadan itu adalah akan turun juga Al-Quran ya, secara sekaligus kepada kita. Adalah turunnya Al-Quran sekaligus pada kita ini adalah insya Allah akan ada potensi kepada kita, adalah pada saat dijelaskan dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar ya. Maka ada Lailatul Qadar. Di dalam bulan Ramadan itu adalah Lailatul Qadar ya, yang dimana adalah Lailatul Qadar itu adalah sebenarnya juga salah satu cara untuk kita melampaui batas dualitas. Adalah dengan cara adalah mematikan diri, adalah dengan menahan nafas. Karena dijelaskan oleh berbagai ulama bahwa Lailatul Qadar itu pada saat angin berhenti berhembus, dalam arti adalah kau tahan napasmu. Dan demikian pula ombak berhenti adalah pada saat kau tahan napasmu, maka darah ombak yang bergelora, darah yang berputar berhenti. Jadi semua. Disitulah ada Lailatun, ya, ada Lailatul Qadar. Maka juga bersamaan dengan itu, sahabat, maka Abah sudah menjelaskan tentang nazala dan anzala. Bagaimana Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran wa bayyinatin minal huda. Nah, ada. Al-Quran akan menjadikan bil bayyinat pada tubuh kita. Tubuh kita menjadikan Al-Quran. Maka Al-Quran yang sejati sebenarnya adalah tubuh kita. Maka Allah suruh membacanya. Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah Iqra, kitab yang ada pada dirimu. Sampailah kamu adalah alif lam mim dalikal kitabul la raib, dalikal kitab, inilah kitab. Tubuh kita lah kitab itu. Sehingga kamu tidak lagi ragu dengan segala hal, tidak ragu pada Allah. Betul-betul kamu mengimani Allah, iman pada Allah, iman pada malaikat Allah pada tubuhmu, iman pada Allah pada dirimu, iman pada malaikat Allah pada dirimu, iman pada kitab Allah pada dirimu,
iman pada hari akhir pada dirimu, iman pada qada dan qadar pun adalah pada dirimu. Maka disinilah mari kita catatkan kitab, karena setiap manusia punya kitab. Maka dikatakan wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Dan setiap manusia akan dikalungkan kitab. Setiap kelahiran manusia, bayi dikalungkan tadi dalam kelahiran kita. Ya, yang kemudian pada saat wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura, pada saat kiamat adalah tadi iman pada hari akhir, bukan hancurnya kiamat dunia, tetapi adalah kita ganti casing sebetulnya. Jadi bahasa Allah dalam Al-Quran itu kiamat itu lebih banyak kepada kehancuran bumi, bukan bumi yang sana, tapi bumi ini, tubuh kita. Ingat itu ya, sekali lagi. Bumi ini akan baik-baik saja, akan selalu ada. Hanya penumpangnya saja diganti-ganti casingnya, sahabat, kalau kalian ngerti. Maka hari ini adalah kesempatan kita berada di alam ini. Marilah kita tunjukkan bahwa kita adalah sebagai pejalan yang baik. Buatlah manqobah yang baik, ya. Tadi semua, buatlah kisah yang indah, tadi semua. Dan nanti kita akan, bagaimana caranya berjalan dengan cara yang baik adalah dengan melampaui batas dualitas. Dengan terus adalah kita menyadari bahwa sesungguhnya ada dua bagian dalam diri kita. Ada diri dohir dan diri batin. Di mana diri dohir adalah sesuatu yang selalu berubah. Wajib berubah. Maka adalah jangan sampai kita adalah berhenti berubah. Karena pada dasarnya adalah yang paling nyata adalah, yang paling abadi adalah perubahan itu sendiri. Dari semua sahabat ya. Maka konsepnya kepada kita adalah maka bagaimana kita sahabat adalah di bulan Ramadan ini adalah kita bisa bagi orang-orang yang mengerti adalah tentang Rajab dan Sa'ban dan Ramadan, sahabat, maka syukur kalau seandainya adalah dibukanya tirai oleh Allah tentang Al-Quran pada diri. Sehingga adalah tubuh kita menjadi suratul Fatihah tadi semua, maka di dalam jantung kita menjadi Yasin tadi semua, dan adapun seluruh adalah sendi dan dalam tubuh kita adalah merupakan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Nah disinilah sesungguhnya kenapa kata Abah Al-Quran itu ada kata nazzala, ada kata anzala. Kata nazzala adalah kepada baginda Nabi, adalah nazzala adalah yang Abah sering sampaikan adalah dengan nazzala yanzilu nuzulan, itu adalah turun. Baik nazzala maupun anzala secara makna adalah sama, turun, sahabat. Tetapi ada kemungkinan kepada setiap orang adalah akan turun Al-Quran pada dadanya. Nah disinilah nanti adalah bagaimana cara menyatukan dualitas adalah menempatkan tangan di dada tadi semua ya. Nanti di akhir kita praktekkan adalah bagaimana yang kita bisa lakukan selama awal Ramadan sampai akhir Ramadan untuk supaya kita di Ramadan bisa melampaui batas dualitas. Tidak lagi menjadi manusia tergonjang-ganjing ke kiri dan kanan. Karena sahabat, hidup itu bukan tentang positif. Karena kalau kamu lari ke positif ya, sepositif apapun kamu di ujungnya negatif. Maka ilmu fisika membuktikan di dalam positif ada positron, positif yang negatif. Apa itu? Munculnya ria, munculnya ujub, munculnya itu. Terkadang juga akhirnya pada positif menghancurkan yang buruk dari semua. Sehingga Abah menyaksikan orang yang bergerak ke kiri positif dan gerak yang ke kiri negatif sama banyaknya. Resikonya juga sama, sahabat. Maka ada banyak wali yang datang dari jalur kanan, ada wali dari jalur kiri, dari semua. Dari negatif pun banyak yang menjadi wali, sahabat, dari semua ya. Nah disinilah kita memahami tentang bagaimana kita menyatukan dualitas, bukan kiri, bukan kanan, bukan elektron, bukan proton, tapi neutron, dari semua. Khairul umur di ausatuha, di tengah-tengah. Jadi kita bagaimana menjadi adalah makhluk yang selalu menempatkan diri di tengah. Gak terlalu ke kanan positif karena ada positron,
Tapi nggak terlalu, karena negatif juga. Ada negatif, ada positif. Ingat, pada hal yang paling positif selalu ada yang negatif. Pada hal yang paling negatif juga pasti ada positif. Maka seharusnya kita Allah mengajarkan kepada kita sahabat adalah bukan pada dualitas, bukan pada kiri, bukan pada kanan, bukan pada hidup, bukan pada mati, bukan pada punya, bukan pada tidak punya, bukan pada kaya, bukan pada miskin, bukan pada surga, bukan pada neraka. Nah, satukan di dada dari semua. Bagaimana kita kembali kepada pemilik dualitas itu, sahabat. Karena hakikat tauhid di alam dunia ini adalah kita harus mentauhidkan. Karena Allah sudah mengatakan dahulu langit dan bumi itu satu. Kemudian kata Allah, aku pecahkan jadi dua. Nah itulah. Maka kenapa kita punya dua alis, kita punya dua mata, kita punya dua telinga, kita punya dua lubang hidung, sahabat. Kita punya dua tangan, punya dua kaki, punya dua dada, punya dua ginjal, punya dua paru-paru. Tapi di tengah dada ini harus love tadi semua. Adalah bagaimana kita punya cinta, sahabat. Maka perjalanan manusia adalah dari pertama muwajahah, kemudian mufatahah. Muwajahah adalah menghadapkan. Setelah tubadil muwajahah, barulah mufatahah. Kunci, jadikan tubuh adalah suratul Fatihah. Barulah mujalasah, duduklah pada suratul Fatihah tadi. Duduk. Kalau bahasa orang Sunda, indit bari cicing, lumampah tengah lengkah, lari sambil diam, tadi semua. Ya, bekerja tapi diam, tadi semua. Diam bersama yang punya. Itulah diam bersama Allah, bukan kanan, bukan kiri. Diam bersama Dia. Nah itu sahabat ya. Maka nanti prakteknya ada. Bagaimana ada melampaui batas dualitas. Kalau kita nanti di akhir Ramadan sudah melampaui batas dualitas, sahabat, sudah tidak lagi Ya'juj wa Ma'juj. Maka disinilah juga dijelaskan oleh Abah pernah tentang hakikat perang Mahabharata. Setiap hari sebetulnya terjadi perang Mahabharata pada diri kita. Tadi semua. Bagaimana tubuh kita adalah Drupadi semua. Dan Drupadi punya istri, punya suami yang 5. Pertama adalah Yudhistira. Yudhistira adalah jiwa kita. Kemudian Yudhistira sehebat apapun dia, maka dia membutuhkan power, dialah Bima pada tubuh kita, energi, ruh. Tapi dia juga membutuhkan pikiran Arjuna. Maka disitulah membutuhkan Arjuna. Arjuna itu adalah apa namanya? Dia dengan panahnya, dia bidik dengan penglihatannya. Nah disitulah kecerdasan itu ada pada Arjuna. Kenapa Arjuna itu adalah menjadikan bersama dengan apa namanya Krishna tadi semua ya. Kenapa bukan Arjuna, Krishna bukan dengan Yudhistira? Kenapa Krishna bukan dengan Bima? Kenapa Krishna bukan dengan Naku, tapi dengan, nah itulah. Karena Krishna sesungguhnya adalah hakikat pada dada kita, dia bersatu dengan pikiran kita sebagai Arjuna, sahabat. Nah, tetapi adalah menyatukannya adalah nanti di dada sesungguhnya. Nah, maka oleh karena itulah, maka marilah sejak awal kata Abah, Allah itu menghendaki kita bahagia. Maka selalu kata Allah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah untuk fid dunya itu adalah hasanah untuk tubuhmu, hasanah untuk hatimu, gitu loh. Hasanah fil akhirat itu adalah bahagia dunia akhirat. Itu bahagia itu adalah bahagia dunia akhirat itu bahagia dohir dan batin sebetulnya. Kalau dalam bahasa hakikat. Bahagia tubuhmu jannatul ma'wa. Bahagia adalah hatimu jannatul na'im. Dari semua ya. Maka di dalam bulan Ramadan ini sahabat adalah apa namanya, kenapa ada surat inna anzalnahu fi lailatul qadri tadi khairun min alfi syahr. Dan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada min alfi, daripada 1000 bulan. Kenapa ada 1000 bulan di sana tadi semua? Karena itulah kenapa di dalam ayat ini Allah tidak menggunakan nazala tetapi anjalna. Anzala. Allah menggunakan anzala berarti walaupun wazannya punya sama adalah nazala yunzilu adalah nuzulan, itu adalah artinya turun ya.
Tetapi ada perbedaan. Wazan nazzala adalah wazannya adalah fa'ala, adalah fa'ala yufa'ilu taf'ilan, itu adalah wazannya adalah nazzala yunzilu tanzilan. Tadi semua ya. Maka ada proses turun secara tadrij dari mulai bagaimana Al-Quran itu bertahap turunnya dari semua. Maka ada asbabun nuzulnya. Tetapi di bulan Ramadan itu kamu punya hak untuk menerima Al-Quran itu dengan makna anzala. Maka anzala itu dari wazan adalah af'ala yuf'ilu if'alan. Artinya adalah anzala yunzilu inzalan. Maknanya adalah tanfid, turun seketika sekaligus. Ditiupkan, tadi semua dibuka oleh Allah. Itulah khairun min alfi syahrin. Maka buat teman-teman yang kemarin hadir Ka'bah yang bertanya adalah apa namanya, kenapa saya hafal Al-Quran, itu sebetulnya rahasianya. Jadi ciri bahwa kamu dapat Lailatul Qadar itu salah satu cirinya kok tiba-tiba kamu kayaknya hafal Al-Quran itu. Yang satu, yang kedua kok kayaknya kamu paham setiap hurufnya. Nah, itu ya. Jadi belum tentu kiai kamu, belum tentu ustadz. Jangan aneh sahabat. Karena pada saat Allah sudah berkehendak, tidak ada hal yang mustahil. Maka disinilah sesungguhnya kembali kepada Allah itu adalah sama potensinya kepada siapapun. Berilmu maupun tidak berilmu sebenarnya. Karena pada dasarnya kembali pada Allah itu tidak membutuhkan ilmu sebenarnya. Adalah membutuhkan kosong saja. Inilah maka terkadang malah dengan ilmu orang malah nggak nyampe gitu kan dari semua. Jadi karena tidak ada ilmu yang bisa sampai pada ilmu Allah. Mustahil maka ma'rifat pada Allah dengan ilmu. Mustahil ma'rifat pada Allah dengan amal. Mustahil ma'rifat pada Allah dengan dzikir. Tidak ada. Yang bisa membawa kepada Allah adalah ya Allah itu sendiri, sahabat ya. Jadi makanya itulah dalam bulan Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an tadi wa bayyinatin minal huda wal furqan tadi. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah disitulah bagaimana kita saum, di mana pada saat kita sudah menyaksikan bulan maka imsaklah, tahan napasmu, rapatkan gigimu, tekuk lidahmu dari semua ya. Jadi nah inilah sahabat awal pembahasan daripada bagaimana kita melepaskan adalah dualitas ya. Dualitas kita adalah kita lepaskan sampai betul-betul adalah kita menyadari bahwa seluruh puji ini betul-betul adalah milik Allah. Maka itulah seluruh Al-Quran adalah dihimpun di dalam suratul Fatihah. Maka itulah sesungguhnya suratul Fatihah itu adalah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi diawali dengan Alhamdulillah dari semua ya. Seluruh puji Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah itu sebetulnya adalah tubuh kita itu juga Alhamdulillah ya. Tadi maka Alhamdulillah itu memiliki 5 huruf tadi semua. Alhamdulillah ya. Tubuh kita lah Alhamdulillah itu tadi semua ya. Maka kata Alhamdulillah sesungguhnya adalah dari kata hamidah yahmadu hamdan ya, seluruh puji ya. Hamdan itu adalah masdar, adalah asalnya adalah dari kata sodrun. Dari hamdan itu dari kata sodrun. Karena kenapa? Segala yang yang keduduk yang senang ya. Karena segala puji itu datangnya ke hati dari semua. Setiap pujian ya, kolbun itu tertujunya adalah pada hati dari semua. Jadi kita ini kalau seandainya dipuji itu adalah senang dari semua. Maka disinilah nanti jadi letaknya pada dada. Pada saat nanti kita menyatukan dualitas itu di dada pada sodrun tadi semua. Setelah adalah alhamdulillah dalam menggunakan alif lam lil istighraqnya itu adalah seluruh puji itu dikembalikan kepada Allah. Maka alhamdulillah itu adalah ucapan kita pada saat kita sudah selesai penciptaan tubuh kita. Lihat pada saat proses penciptaan tubuh kita. Pada proses alhamdulillah kan yang pertama adalah pada saat ruh ditiupkan pada kita adalah kemudian ruh itu berzikir Allah Allah 7 hari
ruh itu berzikir hak-hak. Setelah 40 hari subhanallah, subhanallah gitu. Setelah 3 bulan tadi semua, maka ruh itu adalah setelah tubuh ini sempurna tadi semua, dia berkatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Maka dikisahkan dalam kitab Daqaiqul Akbar itu pada saat Adam, nah itu kisah Adam. Kemudian dia hidupnya masuk lewat tenggorokan, dia bangkis, dia mengatakan alhamdulillah. Nah itulah perkataan alhamdulillah tadi semua ya. Maka setiap pujian adalah terletaknya pada hati. Makanya tadi orang senang dipuji itu larinya pada hati. Maka disinilah kenapa dikaitkan dengan bahwa alhamdu adalah hamidah yahmadu hamdan, itu adalah masdarnya adalah sodrun di dada pada kolbun. Nah ini di sini. Maka segalanya adalah mulai pada dada. Melepaskan dualitas tadi pun adalah meletakkan menggunakan dengan 5 jari ini adalah karena Drupadi punya suami 5 tadi semua. Sama, seluruh papat 5 pancar. Karena Allah itu 4 huruf 5 tasjidnya. Muhammad 4 huruf ke 5 tasjidnya. Karena pada dasarnya diri kita ini adalah dengan 2 lubang mata, dengan 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, sesungguhnya adalah penglihatan, pendengaran, kalam, dan hidung. Sesungguhnya adalah hakikat kaf, ha, ya, ain, sod 5. Maka nanti adalah dengan 10 jari ini adalah bagaimana kita menyatukan di dada ini adalah sebagai butuh adalah penghambaan kepada Allah. Sebagaimana dikisahkan baginda Nabi itu selama hidupnya selalu menunduk. Muhammad yang terpuji itu selalu menunduk. Ya, tidak mau mengangkatkan tangannya karena malu pada Allah begitu. Nah ini, jadi kita pun adalah, nah disinilah nanti menyatukan dualitas itu sahabat. Di mana jempol ketemu jempol, telunjuk ketemu telunjuk, jari tengah ketemu jari tengah. Karena pada dasarnya inilah perlambang penyatuan. Tadi dualitas tadi, yang 2 mata, 2 telinga, 2 tangan. Nah, disatukannya di dada dengan 2 dada, dengan 2 paru-paru, dengan cinta adalah pada dada. Di sini nanti. Makanya disitulah sebetulnya untuk, karena dari awal pun Allah sudah mengingatkan kalau kamu ingin bahagia, wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujuka, nah anta dan pasanganmu, nah itu. Maka disitulah kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Nah itu ajwajan. Ini ajwajan nih semuanya. Tangan kanan, tangan kiri ajwajan. Mata kanan, mata kiri, telinga kanan, telinga kiri, lubang hidung kanan, lubang hidung kiri, ajwajan. Kawinkan. Supaya apa? Litaskunu ilaiha. Tadi, litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddah warohmah. Nah itu mawaddah adalah cinta, warohmah adalah cinta, mahabbah juga adalah cinta. Maka menyatukan dualitas itu adalah dengan cinta. Dan cinta itu adalah tandanya love tadi semua. Kalau kamu sudah di situ semua sahabat, maka tiada lagi yang buruk di dunia ini. Kan tadi kenapa alhamdulillah itu di dada. Hamada apa namanya? Hamidah yahmadu hamdan adalah bagaimana menempatkan di sini ketika hamdu disandingkan dengan lafaz Allah, maka yang dapat kemudian adalah kita mendapatkan memuji Allah, kita akan mendapatkan pujian pada Allah itu menjadi pujian berbalik pada diri kita. Itulah yang dikatakan maka memuji pada Allah itu menjadi zikir ya. Hubungan puji ini menjadi zikir dari yang memuji kepada yang dipuji. Daripada abid kepada ma'bud, dari kata zikir kepada madkur, daripada rozik kepada mazkur, maka saling memuji di antara keduanya dari semua. Ya. Kenapa yang memuji itu akan mendapatkan kemuliaan? Karena alhamdulillah itu menggunakan alif lam lil istighraq dari semua. Ya. Artinya adalah al istighratul ifrad adalah ya. Al istighraq adalah alif lam, al istighraqul ifrad artinya meliputi semua jenis pujian tanpa kecuali dari semua. Semuanya miliknya pujian itu.
Nah itulah baru setelah, kalau semua sudah pujian, cuma tidak mungkin kamu mendapatkan memuji Allah seluruhnya, buktinya kamu masih mengkafirkan orang lain. Masih mengkafirkan Hindu, masih mengkafir. Nah itulah di sini ujiannya. Maka kalau seluruh puji itu sudah milik Allah, udah nggak ada lagi penyakit kulit pada dirimu, maka tak apa. Orang yang masih pembenci sulit. Masih memandang manusia itu pada bentuk dan rupa, suku dan agama, tidak akan bisa kamu adalah wahada yuwahidu tauhidan. Kamu tidak akan bisa. Karena kamu masih memilih-milih pujian. Tidak totalitas bahwa seluruh puji itu adalah alhamdulillah milik Allah. Siapa? Rabbul alamin. Rabbil alamin. Semua ya. Nah disitulah barulah setelah kamu boleh melampaui batas dualitas, kalau kamu sudah bebas dari penyakit kulit. Nggak tertipu lagi, nggak terjebak dengan segala kulit, warna kulit, suku, agama. Karena kau sudah melihat yang di sebaliknya. Dan Allah pun sudah mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya unduru mahadafis samawati wal ar, dan lihatlah di sebalik segala penciptaan langit dan bumi. Berarti Allah menyuruh di sebaliknya. Kalau ada wayang itu bergerak, lihatlah yang di sebaliknya wayang itulah dalang. Itulah kenapa kehidupan ini adalah sebetulnya adalah wayang. Karena bayangan dia. Bayangan. Maka tadi, lihatlah di sebalik bayangan itu. Gitu. Kan Nur Muhammad itu semua bayangan. Lihatlah yang bercermin itu siapa. Yang zat wajibul wujud itu siapa. Nah begitu kurang lebih. Maka Allah katakan unduru madapis samawati wal ar, dan lihatlah yang di sebalik penciptaan ini. Lihatlah di sebalik wayang-wayang itu. Tadi Kristen juga wayang, Hindu, Kristen. Maka tadi bagi orang yang mau sampai kepada wahada yuwahidu tauhidan, ya, dan dia sudah menggunakan hamidah yahmadu hamdan tadi semua ya, berarti dia harus tadi tidak ada lagi penyakit kulit. Tidak boleh terjebak dengan kebutaan. Tidak boleh kita ini masih ada di dalam telanan ikan nun pada Yunus, itu kan tadi semua ya. Jadi itu ya siapa Mas Andri, cara melampaui batas dualitas nanti dalam praktek. Ini itikodnya. Sebetulnya udah banyak Abah bahas cara melampaui batas dualitas. Karena sebenarnya diri kita ini adalah satu dari semua. Maka ada siang, ada malam. Siang dan malam itu satu. Ingat itu. Dunia akhirat. Dunia akhirat itu satu. Hidup mati. Hidup dan mati itu satu. Ingat itu. Surga neraka. Surga neraka itu satu. Siapa? Surga neraka itu tidak ada yang ada Allah. Dunia akhirat itu tidak ada yang ada Allah. Dari semua ya. Susah senang itu tidak ada yang ada Allah. Coba kamu jadikan begitu. Maka seluruh isi alam ini menjadi milikmu. Dari semua ya. Maka banyak diajarkan sahabat oleh Syatoilah. Di antaranya adalah basatoka kaila yubkiyaka ma'al qabdi wa qabadoka kaila yatrukaka ma'al basti wa ahrojaka anhuma kaila takuna li syai'in dunah. Allah melapangkanmu untuk tidak mengekalkanmu dalam kesempitan. Allah melapangkanmu untuk tidak mengekalkanmu dari semua. Basatoka kaila yubkiyaka ma'al qabdi wa qabadoka kaula yatrukaka ma'al basti. Dia menyempitkanmu untuk tidak membiarkanmu dalam kelapangan. Dia menyempitkanmu untuk tidak dalam kelapangan. Dia melapangkanmu supaya kamu bukan milik kesempitan. Dia menjadikan kamu hidup, bukan kamu milik mati. Dia juga mematikanmu karena kamu bukan milik hidup. Nah itu. Dia mengkayakanmu karena kamu bukan milik miskin. Dia memiskinkanmu karena kamu bukan milik kaya. Dia semuanya. Maka itulah abahawis kemenangkan Allah laka kepadamu antanduro, lihatlah ma yang berkaitan dengan dirimu dan di luar dirimu fil mukawanat. Ternyata di sebalik mukawan ini adalah kawana. Ternyata di sebalik wayang ini ternyata dalang. Ternyata di sebalik gula ini ternyata manis.
Ternyata di sebalik Muhammad ini Allah gitu. Maka pahami, dan segala yang nampak tipuan di luar ini si Adam tadi semua. Tadi jangan tertipu, makanya Adam itu tidak ada, yang Kristen itu tidak ada, yang Hindu itu tidak ada, yang Buddha itu tidak ada. Tadi Kopiko itu nggak ada, relaksa itu nggak ada, sugus yang ada hanya gula dan manis dimerekin Kopiko, sugus, relaksa. Sebenarnya pit itu nggak ada, le mineral itu nggak ada, aqua yang ada hanya air satu. Coba mulai belajar. Itulah yang diajarkan dia kepada kita. Wahada iwahidu tauhidan itu. Sebenarnya tidak ada yang lain itu. Cuma kita menjadi masalah pada saat kita tidak mengerti. Akhirnya digojang ganjing. Nah inilah sahabat. Jadi Mas Adri adalah melampaui batas dualitas itu pada saat kita satukan kiri dan kanan. Kita satukan pada saat hidup dan mati. Kita satukan pada surga dan neraka. Kita satukan susah dan senang. Jadi bukan pada susah. Itu tadi. Bahasa toka kaila yubkia kamal qabdi wa qabadoka kaila layat ruka kamal basti. Wa ahrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunah. Dia mengeluarkanmu dari keduanya. Karena kamu bukan milik sempit maupun milik lapang. Kamu bukan milik hidup, bukan milik mati. Dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Kamu bukan milik surga, bukan milik neraka. Kamu milik Allah. Kamu bukan milik hidup, milik mati. Dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Kalau kamu semuanya sudah milik Allah, di sini senang, di sana senang. Dan dimanapun bersama Allah bahagia. Tuh, nggak ada yang kamu sedihkan lagi. La tahzan innallaha ma'ana. Nah itu. Tinggal kamu satukan dua batas tadi, sahabat. Tadi semua ya. Maka disitulah sahabat, maka sebagian daripada arif billah, orang-orang yang sedang berjalan ya, mereka itu lebih suka disempitkan daripada lapang sebenarnya. Cuma kan tadi bagi orang yang masih bodoh selalu inginnya lapang. Padahal bagi orang-orang yang sudah mengerti dalam perjalanan, dia lebih milih sempit gitu loh. Karena dengan sempit dia akan lebih mudah. Nah kalau kata guru saya, kudu logor di liang jarum. Jeung kudu sareg di buana. Tadi semua ya. Nah inilah orang yang sudah logor pada liang jarum itu, kalau sudah ngerti kanan Allah, kiri Allah, logor dia. Tadi semua ya. Maka karena masalahnya sahabat, dari situlah yang sampai kalau tidak ke kiri dan ke kanan kamu akan masuk ke dalam kesombongan. Sementara orang sombong itu kata Allah, seumpama mustahil masuknya ke dalam kebahagiaan, masuk surga, sama mustahilnya seperti memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Nah itu. Maka guru saya mengatakan kudu logor di liang jarum. Tuh. Nah, kalau sudah kamu menyatukan dualitas, jangankan unta, sama kandangnya kamu masukin sekaligus. Nah itu. Tadi. Gak ada lagi kesulitan bagi dirimu. Jangankan unta ke liang jarum, kandangnya sekalipun kau bisa masukkan ke dalam liang jarum. Nah, ini harus dipahami ya. Makanya al-arifuna idza busitu akhawafu minhum idza kubidu wala yakifu ala hududil adabi fil basti illa qalilun. Tadi semua. Orang-orang arif lebih takut ketika mereka dilapangkan daripada ketika mereka disempitkan. Jadi mereka itu takut dilapangkan karena lapang suka membuat kamu lupa. Kan tadi, karena nafsu suka mengambil alih. Kalau pada saat lapang itu kamu terjebak pada nafsu. Maka itulah abang menyaksikan yang jadi wali Allah lebih banyak dari orang-orang yang negatif. Karena tadi, setelah dikusruk karena diurukan, setelah dia jadi dajjal, dia berbuat salah, menemukan hikmah pada berbuat salah, dia malah terbang kiamat menuju Allah. Kiam bangkit dia. Tapi orang yang dalam kelapangan, terkadang dia lupa. Nah disinilah
Kenapa adalah dikatakan ada al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza kubidu. Orang-orang yang arif lebih takut ketika mereka dilapangkan daripada mereka disempatkan. Wala yaqifu ala hududil adabi fil basila qalilun, dan hanya sedikit yang teguh dalam batas-batas adab ketika lapang. Jadi ketika lapang itu lebih sulit sebetulnya daripada ketika sempit tadi semua ya. Inilah dia, kita pahami dulu konsepnya tadi semua. Mereka al-bastu adalah takhudun nafsu minhu adalah haddoha biwujudil farohi wal qabdullah haddolin nafsi fihi. Nafsu mengambil keuntungan dari kelapangan karena adanya kegembiraan tadi semua. Dan nafsu tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari kesempitan karena kesedihan tadi. Makanya bukan kanan, bukan kiri tadi semua ya. Itulah hati-hati. Jangan mentang-mentang ke kanan itu positif, kamu paksa ke kanan. Belum tentu yang baik itu baik. Yang belum tentu yang buruk itu buruk. Wa asya'antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asya'antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi semua. Ya. Marilah kita, terkadang kita melihat bahwa yang baik itu adalah boleh jadi kamu suka dengan perkara, tidak suka dengan perkara yang buruk, ternyata yang buruk itu baik untukmu dari semua. Ya. Tapi sebaliknya, ternyata bahwa yang kamu anggap jelek itu adalah jelek, ternyata baik untukmu dari semua. Ya. Ya, sebelum kita nanti praktekkan bagaimana menyatukan dualitas dari semua sahabat ya. Kemudian, ya. Nah disinilah juga harus dimengerti kita rubbama atoka famana aka warubama mana aka fatoka. Boleh jadi dia memberimu tapi sebenarnya menghalangimu. Dia memberimu tadi semua, boleh jadi dia memberimu tapi sebenarnya menghalangimu. Kemudian warubama mana aka fatoka, dan boleh jadi dia menghalangimu tetapi sebenarnya dia memberimu. Seperti kamu, anak kamu yang umur 2 tahun minta silet gol, kamu tahan, tidak memberi. Sebenarnya penahananmu itulah pemberian. Itu. Maka tadi kata Abah, kenapa kita harus disatukan? Karena pada dasarnya, sahabat, Allah itu tidak ingin kamu rusak jiwamu. Kalau rusak, kering kerontangnya tubuhmu, nggak makan, bagi Allah nggak peduli gitu loh. Tapi lebih Allah inginkan kamu tidak boleh rusak jiwamu. Kalau pemberian itu bisa merusak dirimu, dia tahan pemberiannya. Itulah pemberian. Pada saat dia tahan tidak memberi, itulah pemberian. Pemberian yang tidak diberi. Jadi Abah menyaksikan banyak manusia yang tidak diberi, tapi itulah pemberian. Karena pada saat dia diberi, dia akan lupa. Itulah masalahnya. Jadi sebenarnya kalau kamu itu udah steady, udah siap, udah imun bagi Allah tuh, kamu tuh Allah tuh senangnya memberi kamu sebanyak-banyaknya sebenarnya. Nah, ini gak punya aja udah slot, gak punya duit aja udah maksain judi online. Nah itu, gimana dia mau percaya? Baru duit punya dikit aja kiuh-kiuh tadi semua tadi. Jadi sesungguhnya yang menyebabkan tidak siap. Maka tadi, ayo siapkan dirimu, kamu siapkan mentalmu. Jadikan mental orang kaya tadi semua. Ya, mental orang kaya adalah selalu memberi. Bukan hanya nerima itulah mental orang miskin. Pada saat mental orang miskin, maka dia menahan pemberiannya karena tadi. Ya lihat tadi semua. Kan silakan kamu jawab sendiri di hatimu sendiri. Sudahkah kamu disiplin menerima pemberiannya? Oh, tadi semua ya. Adakah dari semua yang diberikannya digunakannya kepada yang positif atau pada yang negatif? Nah, itulah. Silakan jawab sendiri ya. Jadi pada dasarnya orang yang tidak diberi itu adalah pemberian. Karena pada saat kamu diberi, pada saat anak kamu minta silet gol yang tajam, kamu tidak memberi kepadanya, itulah pemberianmu karena kamu sayang pada dia supaya kamu nggak luka. Itu sebetulnya. Itulah. Makanya kepada Abah, bagaimana Bah cara dapat duit? Nah itu tadi. Allah tahu kamu itu masih belum bisa pegang silet. Tadi semua.
Wong duit dikit aja udah slot. Tadi semua. Nah, inilah. Jawab sendiri ya oleh kamu ya. Jadi nggak usah nanya lagi sama Abah, jawab aja sendiri. Tadi semua. Gimana mau dikasih mikul 100 kilo duit. Orang kata Allah 2 lembar aja udah slot. Tadi semua. Ya. Ini ya yang harus dipahami oleh kita. Biar kamu nggak salah sangka pada Allah. Jadi Allah itu tetap menyayangimu. Ya. Nah kemudian juga harus dipahami oleh kita adalah sesungguhnya sekali lagi. Bahwa kehidupan ini adalah al-aqwanu dohiruha girrotun wa batinuha ibrotun. Panapsu tanduru ila dohiri girotiha wal kolbu yanduru ila batini ibrotiha. Alam ini lahirnya adalah tipuan dan batinnya adalah pelajaran. Ingat itu. Alam ini dohirnya tipuan. Maka tadi kata Abah di awal tadi. Kalau kamu ingin menyatukan dualitas, jangan tertipu dulu. Tadi jangan tertipu dengan penyakit kulit. Tadi semua. Ya. Kamu dikit-dikit murtad pada orang kupur. Oh itulah tadi semua yang akan membuat kamu jauh dari Allah pada saat kamu adalah menghakimi manusia. Tadi Allahnya sendiri sudah lakum dinukum walihadin. Allahnya sendiri sudah mengatakan la ikroha fidin. Nggak ada paksaan, terserah mau beragama silakan, nggak beragama silakan. Mau iman silakan, nggak beriman pun silakan, bebas kok. La ikroha fidin. Maka tadi kenapa pusing amat dengan urusan orang? Nah, ayo hidup ini tentang diri kita bukan tentang orang lain. Lebih baik kita bereskan urusan diri kita. Berjalan fokus pada diri sendiri daripada pada orang lain. Tadi semua, ya. Karena itulah sahabat ya, maka muncullah istilah-istilah berkah, tidak berkah, pelit, tadi semua sombong gitu kan. Padahal tidak ada orang sombong. Istilah sombong itu muncul dari kamu yang belum siap menerima orang yang wataknya seperti itu. Itu sombong. Istilah pelit itu nggak ada. Pelit itu adalah julukan kamu, lakop pada orang. Pada saat kamu mengharap diberi, kamu nggak diberi. Oh pelit ya. Pada orang itu nggak pelit. Itu memang karakter dia begitu. Kurang suka memberi gitu kan tadi. Jadi kurang suka memberi itu istilah kamu pelit. Karena kamu ngarep. Coba kalau kamu nggak ngarep. Inilah masalahnya. Jadi sesungguhnya persoalan itu bukan pada orang lain. Tapi pada diri. Nah kata Abah, segala rasa benda di dunia ini bukan pada benda itu. Tapi pada lidah. Tidak ada benda itu punya rasa. Garam pun tidak asin. Lidahmu lah yang menentukan asin. Gula itu nggak manis. Lidahmu lah yang menentukan manis. Tapi juga bukan lidahmu. Hidup. Ya. Kemarin Abah sakit berapa hari. Semua terasa pahit. Nah itu. Ternyata masih hidup aja semua pahit. Nah. Berarti sebenarnya. Yang menikmati itu. Bukan Abah. Allah. Sedang menikmati. Yang ngopi Allah. Dari semua. Yang jalan-jalan Allah. Abah saya itu ikut menikmati. Gitu. Yang menyaksikan Allah. Yang disaksikan Allah. Dari semua. Abah saya itu ikut dibawa menyaksikan. Itu doang sebenarnya. Semua ya. Maka tadi Abah Hawis menangkan Allah laka kepadamu untuk melihat antar durok, melihat segala apapun ma yang berkaitan dengan makhluk apapun dirimu di luar dirimu fil mukawanat. Ternyata di sebalik mukawan itu kawana. Ternyata di sebalik makhluk itu khalik. Ternyata di sebalik madkur itu adalah zikir. Ternyata di sebalik marzuk itu rozik. Ternyata di sebalik abid itu ma'bud tuh. Ya. Ternyata di sebalik makhluk ini kholik. Tuh. Ternyata di sebalik marzuk ini rozik tuh. Makanya rozik wal marzuk wahid. Dari makhluk tadi dengan kholik wahid. Abid wal ma'bud wahid. Zikir dengan mazgur yang mengingat yang diingat satu. Yang memberi rizki, yang menerima rizki, satu sebenarnya. Yang menyembah dan yang disembah, satu. Nah itulah. Maka nanti kalau kamu sudah mengerti, menyatukan satu dari semua dualitas tadi. Maka orang yang sudah melampaui batas dualitas, flying semua. Karena sudah menyatukan love di dadanya. Dia memandang kepada kemanapun dia, hanya dengan cinta. Maka hidupnya akan miracle. Dan tadi.
Maka dengan cinta, paribasa, tai kotok asa coklat. Tuh. Cinta itu bisa membuat tai ayam aja terasa coklat. Tapi benci bisa membuat coklat serasa tai ayam. Dari semua. Ya. Nah inilah seni dalam hidup sahabat. Bagaimana kita belajar mencinta dari semua. Ya. Karena penghujungnya itu tadi. Mupataha, muwajjaha, mupataha, mujalasah, mujahadah, musyahadah, ma'rifah, syahadah, mahabbah. Ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi, autini mahabbataka, mahabbataka. Kalau kamu sudah mencintai dia, maka wa ma'rifataka, maka dia akan mengenalkan dirinya pada dirimu. Jadi syaratnya kamu mencintai dia, dia mengenalkan dirinya pada dirimu. Itu semua ya. Yang pada cewek gitu tadi semua ya. Tadi. Jadi tidak boleh cinta sebelah. Makanya al-aqwanu dhahiruha girratun wa batinuha ibratun panafsu tanduru ila dhahiri girratiha wal qalbu yanduru ila batini ibratiha. Maka tadi kebanyakan kita hanya memandang segala sesuatu itu adalah tipuannya. Nafsu itu hanya melihat tipuannya. Tadi. Maka kata Abah, bagi siapa yang mau berjalan pensuci pencinta kesucian jiwa, ayo bebaskan dari ayub penyakit kulit. Berhentilah kamu menuduh siapapun kafir. Tidak ada yang kafir di dunia ini. Kan alhamdulillah seluruh puji, pujilah seluruh miliknya. Puji kodim alal kodim, puji kodim alal hadis, puji hadis alal kodim, puji hadis alal, semuanya hanya puji kodim alal kodim. Puji Allah pada Allah. Alhamdulillah semuanya. Kalau mau wahada yuwahidu tauhidan. Kalau mau syuhudul kasroh bil wahdah. Semua ya. Pandanglah hanya dia. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'inama tuwallu fasama wajhullah. Coba kamu rasakan nanti. Duduklah setiap waktu. Tadi satukan pada dadamu. Kanan dan kiri. Satukan adalah di tengah-tengah dada di sini semua. Maka Abah sudah amalkan amaliyah di perut adalah di dada. Maka disitulah kamu lakukan selama bulan Ramadan. Coba rasakan sahabat ya. Maka dilanjutkan oleh Syatoilah tadi semua. Kamu di sini in aradda ayyakuna laka izzun la yafna falatasta izzan nabi izzin yafna. Apabila engkau menginginkan kemuliaan yang tidak fana, janganlah sekali-kali engkau merasa mulia dengan kemuliaan yang fana. Tuh. Apabila engkau menginginkan kemuliaan yang tidak fana. Ini manusia ini menyukai yang cangkang luar tadi, padahal yang luar ini semuanya tipuan. Maka berarti kau menyukai yang luar itu menyukai tipuan. Maka akan selamanya kau akan tertipu. Maka kalau kau tidak ingin kebahagiaan yang fana, yang tidak fana, maka tadi in aradda ayyakuna laka izzun la yafna falatas ta'izanna bi izin yafna. Maka apabila engkau menginginkan kemuliaan yang tidak fana, janganlah sekali-kali merasa mulia dengan kemuliaan yang fana. Tuh. Tadi pengakuan dirimu si Adam, si Sugus, si Relaksa tadi. Mau jadi jenderal, mau jadi ini, merasa mulia. Saya jadi kiai, itulah. Kau berbangga dengan kemuliaan yang fana. Maka kau tidak akan merasakan kemuliaan yang bako, abko, tadi semua. Ya. Berarti kau tertipu dengan kulit. Nah, pada saat engkau tidak tertipu dengan kulit, engkau sudah bisa meringkas dunia. Toyul ardi itu. Maka dikatakan, at-toyul hakikiyu antatwiya. Masafata dunia anka. Hatta tarol akhirata akroba ilaika minka. Peliputan hakiki adalah dilipatnya jarak bumi tuh. Pada saat engkau tidak tertipu dengan kulit-kulit ini semua, maka engkau punya hak tadi semua melipat bumi ini. Toyul ardi tadi semua. Ya, bumi ini menjadi kecil. Tadi kayak Abah sekarang ini, kayaknya Bali begitu dekat. Bolak-balik Kalimantan, Samarinda, ini semua Bali, Lombok, Jawa Tengah, Singapura, kayaknya dekat banget nih semua nih. Bahkan Eropa pun semakin dekat, singkat, makin singkat, makin singkat, makin singkat. Kan tadi, kan ya.
Jadi at-toyul hakiki, ada pelipatan hakiki. Maka dikatakan adalah antatwiya masafat dunia anka. Maka pada adalah dilipatnya jarak dunia dari dirimu hingga engkau melihat, dikatakan hatta tarol akhirata, sampai melihat akhirat adalah akroba, lebih dekat kepadamu, ilaika minka, daripada dirimu sendiri. Betul. Ya. Dengan sekali kamu tekuk lidah, rapatkan gigi, maka dunia ini, Eropa, Afrika, manapun, ada pada titikmu itu tadi semua. Karena semua datang dari titik itu. Bikana makana biyakunu mayakunu pawujudul awalimi. Segala yang ada ini datang dari titik dan dari hatimu. Dan segala yang belum ada akan ada karena adanya titik itu. Karena adanya Allah lah segala yang ada ini. Dan karena adanya Allah lah pada titik itu, segala yang belum ada akan ada. Tuh sahabat, luar biasa. Mari katakan, at-toyul hakiki antatbiyah masafatad dunya anka hatta tarol akhirata akroba ilaika minka. Sampai terasa adalah bahkan lebih dekat kepadamu, ya, daripada dirimu sendiri. Tadi semua, ya. Maka inilah sahabat yang dijelaskan begitu indah oleh satu ilah, ya. Udah melewati ya waktunya. Jadi prakteknya saja ya sahabat, ya cukuplah kalau menurut Abah itu kan hanya prolog saja. Jadi intinya dalam melewati batas dualitas itu adalah bagaimana kita menyatukan. Tadi kata Allah katakan di dalam Al-Quran itu apa dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Supaya apa? Litaskunu ilaiha. Wa ja'alna bainakum mawaddah warohmah. Mawadah itu cinta sebetulnya. Cintanya bahkan tanpa syarat, warohmah tadi semua, ya, bahkan dengan rahmah, kasih sayang. Bukan hanya kasih, bukan cinta, tapi sayang. Bukan hanya cinta, tapi sayang. Beda loh cinta sama sayang. Terkadang cinta masih ada nafsu. Cinta sahabat masih pada saat degradasi. Istrimu misalnya Tiamat tadi lebih nua tadi semua ada, sementara gadis-gadis di kantormu lebih kelihatan muda. Terkadang cinta tanpa kasih sayang akan menurunlah dia. Maka kata Abah, segala ketidakbahagiaan hidup ini adalah pada saat cinta sudah terlepas. Itulah kenapa Al-Quran dihimpun di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ar-Rahman dan Ar-Rahim di situ adalah kasih sayang, bukan cinta, tapi kasih sayang dari semua sahabat. Maka disinilah kasih sayang itu di dada. Perlambang adalah love di dada. Bagaimana kau satukan dua mata, dua telinga, dua tangan. Asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitum bil. Pada saat tangan dan jari-jarimu tidak digunakan, jalan pulang pada Allah. Kapirlah tanganmu itu. Maka satukan di dadamu ini. Maka termasuk juga baginda Nabi. Maka itulah kamu harus mengerti. Baginda Nabi ini sebenarnya orang mana sih? Gitu. Apakah benar orang Arab? Nanti kamu akan terpan. Memang Aminah itu kira-kira orang mana? Namanya Aminah itu orang Jawa. Tadi semua. Ya. Seto Nugroho juga orang Jawa. Gitu kan tadi. Maka kenapa? Belajar ilmunya sama kayak kejawen. Semua. Ya. Duduk di dalam guha. Semua. Ya. Maka tadi. Kenapa Nabi Muhammad itu nggak boleh dipoto? Nanti jangan-jangan wajahnya orang Jawa lagi. Kan tadi semua. Ya. Nah, itulah. Ini dongeng yang belum selesai. Ini kamu tonton saja nanti ya. Tadi semua. Kata siapa Muhammad orang Arab, orang Quraisy. Kata siapa Aminah itu orang Quraisy. Kata siapa Abdullah itu. Cari nama itu di situ. Tadi semua, ya. Pada saat Nabi Muhammad berjalannya aja membungkuk begini, orang Abu Jahal itu begini jalan. Coba, tapakuri ya oleh kamu semua. Ya.
Kenapa suka tapa di gua? Ada orang Quraisy yang tapa di gua. Coba ya. Tadi karena dia senang bersembunyi begini. Ya. Jangan cari fotonya. Karena nggak difotoin nanti, karena kalau wajahnya mirip Abah saya tuh bingung lagi kamu nanti ya. Gitu kan tadi semua. Apalagi tadi semua mirip Mas Slamet tadi semua ya. Inilah nanti fakta sejarah, akan kamu tonton sendirilah tadi semua ya. Sahabat, itu saja barangkali udah 1 jam lebih ya, hampir 1 jam. Sahabat, yang penting tadi semua, mari terus taburkan cinta. Makanya di penghujung perjalanan buat teman-teman Thariqah adalah bukan hanya dikir itu dengan perbuatan tadi semua ya. Adalah bagaimana adalah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Cinta. Karena pada asalnya dunia ini diciptakan oleh Allah dengan cinta. Tadi semua. Kenapa Allah membuat dualitas? Seolah-olah adalah elektron dan proton dan neutron dari semuanya. Tapi kemudian Allah menyuruh menyatukan. Lampu ini terang karena kembali elektron dan proton disatukan. Semua. Kabel negatif dan positif disatukan. Dari semuanya. Maka kenapa dunia ini hanya tentang kawin. Bohlam ini lagi kawin. Kita live ini lagi kawin. Kalau nggak kawin, nomor Abah dengan nomor panjenengan di situ nggak bisa nonton Abah nggak nonton situ. Dari semua. Kawin. Dari semua. HP ini nyala karena kawin. Dari semua. Ya. Maka padi yang kamu makan karena kawin putik dan benang sari. Buah yang kamu makan karena kawin putik dan benang sari. Kemudian daging domba yang kau makan hasil kawin. Semua. Maka dunia ini hanya tentang kawin. Semua, ya. Makanya Pak Heri yang mau kawin elehku domba. Ini tentang kawin. Makanya kata Abah, kalau kamu punya suami istri, ayo banyakin kawin. Maka sebetulnya adalah beginilah. Tadi semua. Makanya kalau Abah melihat rumah tangga yang ekonomi acak-acakan, pasti bininya tuh nggak mau dikawin itu semua. Tadi semua nggak mau disetubuhi. Tadi semua. Hei ibu-ibu, ayo. Kalau mau rezekimu banyak, tadi semua, ayo. Tadi semua. Ayo biasakan. Kalau perlu adalah kayak makan obat 3 kali sehari. Tadi semua. Ya. Karena hidup ini tentang kawin. Terima kasih Mas. Tadi semua. Mobil. Ini bapak-bapak ini datang ke sini naik mobil. Kalau nggak kawin ada plus dan minus, nggak nyampe. Semua. Naik motor pun aki plus, coba plus nggak bisa kawin. Semua. Ya. Jadi ayo pelajari tauhid wahada yuwahidu tauhidan, ada tentang mengkawinkan. Semua. Ya. Nggak bisa positif kawin positif, negatif kawin negatif, tapi positif dan negatif harus dikawinkan. Inilah tentang tadi dualitas. Untung dan rugi, menang dan kalah, tadi semua. Tapi yang paling inti kepada kita adalah kita bukan milik untung, kita bukan milik rugi, kita milik Allah. Kita bukan milik hidup, kita bukan milik mati, kita milik Allah. Kita bukan milik surga, milik neraka, kita milik Allah. Kita bukan milik menang, milik kalah, kita milik Allah. Ayolah kembali kepada Dia, karena Dia enak hanya satu dari semua. Ya. Bukan kanan, bukan kiri, dari semua. Maka kita diuji dengan dualitas kiri ini semua. Maka disuruhlah kita menyatukan semua. Di dada. Maka dada kita ini ada 2, susu kita ada 2. Tapi di situ adalah paru-paru pun 2. Maka love seperti itu. Kawinkan Nur Muhammad, Nurullah, Nur Insan. Seperti adalah 3 apel, kalau bahasa pengarsa Uwajejen, sonbur dari semua. Di mana buah 3 yang dipoto dari pinggir, jadilah love dari semua ya. Kemudian kemarin itu baru Valentine ya. Oh udah, belum, besok. Oh, happy Valentine dari semuanya. Love. Sayangi ya istrimu, sayangi suamimu, sayangi keluargamu. Cinta. Cabutlah kebencian, kedengkian dari hati kita semua. Ya, insya Allah akan kamu rasakan dampaknya tadi semua.
Terima kasih, itu saja yang bisa Abah sampaikan. Sehat semua, dimanapun berada, tadi semua. Itulah hakikat Dajjal, itu diawali dengan tertidur. Karena pada saat tidak tertidur, manusia itu bahkan tidak usah sholat kalau tidur itu. Ada manusia yang dalam keadaan tidur tidak wajib sholat sampai dia bangun. Manusia sedang mabok tidak wajib sholat sampai dia sadar. Maka inilah kehidupan ini adalah tentang kesadaran. Maka perjalanan manusia adalah sampai di ujung kehidupannya adalah logikanya seharusnya adalah kembali mengembalikan kesadaran. Karena pada dasarnya diri kita yang sebenarnya bukan jasad ini. Ruh kita 100% sadar bersama Allah. Maka pada dasarnya banyak sahabat yang bertanya, "Bah, saya ini sebenarnya nggak ngerti ilmu ini. Saya nggak monok, saya nggak pernah ngaji. Tapi batin saya tenang, ruhmu itu ngerti. Karena ruhmu makrifat pada Allah. Sebelum kau punya jasad, kau bersamanya." Maka itulah berasal inna lillah, inna. Sesungguhnya kita adalah milik Allah. Wa inna, dan semuanya milik Allah, ilaihi, hanya kepada Allah lah roji'una, dikembalikan. Maka pada dasarnya manusia ini bukan tidak kenal Allah, lupa, terhalang oleh jasad. Kesadaran manusia menjadi manusia bingung. Maka sekarang banyak kiai bingung. Tadi Gus bingung, tadi semua. Ustadz bingung, tadi semua. Ya. Sholatnya mabok semuanya, karena nggak sadar. Maka cirinya tadi adalah orang yang tidak sadar itu. Dia tidak kenal wayang itu pada dalang. Dia tahajud semalam suntuk, merasa mulia, merasa soleh. Pada dalanglah yang menggerakkan dia. Satu biji gerak pun yang dia lakukan. Tiada satupun gerak wayang yang bukan gerak dalang. Cirinya manusia tidak kenal pada dirinya pada saat dia merasa melakukan itu. Maka inilah persoalan yang menjadikan diri kita dajjal. Karena kita dalam keadaan kematian. Maka Nabi bersabda, "An-nasu niyamun." Manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu. Ketika dia mati, barulah dia bangun dari tidur. Itulah sahabat, di dalam surat Zilzalah itu sebetulnya bukan menceritakan kisah kehancuran bumi sebetulnya. Itu tentang kematian sebetulnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha yauma idin yasdurun nasu astatal liyuru. Nah, di situ Allah sudah memperlihatkan kepadamu. Itu kan bukan tentang kematian, bukan tentang kiamat dunia. Allah memperlihatkan kepadamu pada saat lepas ruhmu itu dari tubuhmu, kau menyaksikan siapa yang tergeletak itu. Engkau kaget. Bahkan engkau pegang, lihat dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Bagaimana kau pegang istrimu, kau pegang suamimu, kau pegang anakmu. Kau merasa tidak pernah mati. Karena pada dasarnya dirimu yang batin pun sama dengan dirimu yang dohir. Seperti udang ganti kulit. Tadi, lihat udang lobster, lihat kepiting. Pada saat kau punya kepiting, masukkan dalam akuarium, tiba-tiba jadi 2 pagi itu. Bukan 2. Sebenarnya dirimu pun sama, sebangun dengan yang di luar itu. Maka disitulah ada sholat ruh. Bagaimana ruhmu yang sama sebangun dengan dirimu yang memimpin sholat untuk tubuhmu. Coba pahami sahabat. Maka mari bangun dari tidur. Keluarlah dari kelomang itu. Keluarlah dari golok itu. Dari serangka itu. Keluarlah dari lobang itu. Keluarlah Ashabul Kahfi dari guanya. Keluarlah Yunus dari perut ikannya. Keluarlah Namrud adalah Ibrahim daripada sekapan Namrud akan dibakar api. Keluarlah Adam, bersihkan dari iblisnya. Bagaimana juga Ayub harus bagaimana dia bebas dari penyakit kulit. Yakub harus bebas dari buta. Itu sebetulnya hanya tentang itu. Tentang manusia yang tidur dan manusia yang bangun. Maka baginda Nabi Muhammad SAW mencontohkan tentang sadar. Maka beliau di penghujung perjalanannya adalah Sidroh Al-Muntaha. Sidroh itu sadar, Al-Muntaha itu penghujung. Artinya apa? Baginda Nabi telah berhasil mengembalikan hakikat dirinya pada awalnya. Adalah fitrahnya ya, yang awal. Maka dia sampai pada kesadaran yang sempurna. Sidroh Al-Muntaha. Sidroh itu sadar dari semua. Tapi sadar itu di mana letaknya? Sadar itu juga ada pada sodur. Sodrun pada dadamu itu.
Maka itulah kaf ha ya ain shad, ada di dadamu, itulah pusatnya. Karena di dada inilah ada qalbul mukmin baitullah. Dan disinilah ada jantung. Disitulah ruh ditiupkan, nafakhtu fihi min ruhi. Disitulah tersambungnya nafas dengan nufus. Syariat dan hakikat at-tanzih, at-tasbih pada nafas masuk, nafas keluar. Tapi di situ pula ada kun fayakun. Nafas masukmu adalah kun. Masa keluarmu ada fayakun. Nafas masukmu istinsak. Masa keluar nafasmu istinsar. Kalau orang sudah ngerti di situ, dia akan penuh sadar sesadar-sadarnya. Dia bukan lagi manusia jasad. Itulah manusia. Kalau tidak begitu, kita jadi dajjal. Itu masalahnya. Maka kalau kita lihat di dalam apa namanya tadi semua, dajjal ditulisnya adalah dal jim lam, atau dari kata dajjala, ya. Dajjal itu. Dajjala itu adalah artinya menutupi apapun. Tadi karena kamu tertutup, maka kafir juga sama. Maka kacamata ini adalah kafir karena terkoper tadi semua. Kafir, koper. Maka tadi, kenapa Allah menggunakan kata kafir? Dia kata al-kufru, kufar, petani. Kenapa? Karena petani suka jadi dajjal tadi semua. Maka dajjal nanti pada saat menggunakan tasjid, dajjal, dajjala, itu artinya kamu memupuk. Seperti petani tadi. Maka dajjal juga bisa diartikan adalah menyebarkan hoak yang menutupi kebenaran. Tadi menceritakan tentang neraka-neraka palsu. Itu dajjal itu. Nakut-nakuti orang dengan neraka. Dajjal itu. Tadi semua. Kamu ngerti aja perkara enggak. Tadi semua. Disinilah maka mari kita luruskan. Maka dajjal itu artinya menutupi. Tergantung daripada objeknya. Kalau objeknya pada pedang, misalnya as-saif, itu ada dujalah. Ya. Dujalah itu dilapisi ada dengan emas. Dajjal tuh golok itu juga. Pada saat tertutup dari semua. Ya. Kemudian pada saat objeknya adalah unta al-ba'il misalnya juga sama. Unta itu suka dikelamuri dengan minyak pada saat dia berjalan. Dajjal tuh unta itu. Apapun yang menutupi. Maka memahami inilah akibat tahu nama, nggak tahu barang. Digambarkanlah makhluk yang seram, bermata satu. Iya, kita. Pada saat kita sudah mengering kesadaran tadi. Karena pada saat kita lahir ke dunia ini adalah pada saat ruh kita 100%, pada saat dimasukkan ke tubuh. Maka sesungguhnya manusia sudah hilang kesadarannya. Maka sekarang ilmu pengetahuan membuktikan sahabat. Hanya 12% kamu hidup di alam dunia ini kesadaranmu. Selebihnya kamu tidur. Itu Nabi bersabda, an-nasu niyamun wa idza martu intabahu. Apalagi kalau manusia catatan karma yang dulunya masih banyak, semakin tebalah yang menghalangi adalah. Maka itulah la hijabaka illa biwujudika. Tiada penghijab, penghalang kepada Allah kecuali wujud kita sendiri. Akhirnya lama-lama kita dajjal itu. Jangan nunggu-nunggu dajjal, ambil cermin. Pada saat pandanganmu hanya pada satu sisi, maka sesungguhnya kitalah dajjal itu. Maka tadi, ya. Maka kalau objeknya kemudian menutup tubuh adalah dengan kalau onta, objeknya kalau bumi al-ardu, ya tadi semua adalah. Maka dajjal itu adalah kamu berjalan adalah menjelajahi seluruh bumi. Dajjal itu juga artinya. Dajjal, ya. Kemudian pada kebenaran al-haq, orang yang menutup kebenaran dengan kebatilan, dajjal itu siapapun itu. Tadi semua. Hari ini orang yang menceritakan tentang neraka-neraka palsu itu dajjal itu. Karena dia tertutup untuk melihat itu. Ya, karena dia juga nggak ngerti. Bagaimana kau bilang sakor well, semua neraka jahim, neraka jahanam. Tapi kau hanya tahu nama, nggak tahu barang. Sama kau berkisah tentang apa namanya Jibril. Jibril itu Jabaroil. Il itu bahasa Ibrani yang menjabarkan, yang mengajarkan kepadamu. Boncos matamu itulah Jibril. Kalau secara hakikat. Maka tadi kita ini belajar dengan mata semuanya. Maka dikatakan Al-Quranul Majid, apapun yang dibuat oleh tangan, tanganlah Al-Quranul Karim.
Quran yang kau anggap mulia itu tidak lebih mulia dari tanganmu. Karena tangan itu lebih mulia dari Al-Quran itu. Tanpa tangan nggak ada Al-Quran itu. Maka segala sesuatu produk tangan disebut Al-Quranul Majid. Tetapi tangan yang menuliskan itu lebih mulia dari Al-Quran karena Quran menjadikan sabab adanya dia. Tapi tangan yang menulis tidak bisa menulis tanpa mata. Al-Quranul Hakim.